Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Amma ba'd. Alhamdulillah. Segala puji syukur kehadirat Allah marilah senantiasa ya kita panjatkan atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, yang jika hitung maka tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, kepada ulama tabi'in, tabi'in, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan hari ini ya, hari Ahad. Insyaallah kita akan bersama-sama saling memberikan nasihat, saling memberikan tausiah ya, nasihat untuk diri saya pribadi, yang mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Kak Nok Fatma, belum apa-apa, dada terasa sakit lagi. Tadi apakah baik-baik saja? Kak Nok Fatma. Waalaikumsalam Kak Denny, Kak Imam, Kak Mia, kemudian ada Kak Tia. Benar. Perlu dipertanyakan status keislaman kita kalau seandainya kita nggak rindu ke Baitullah. Oh, alasannya nggak punya uang. Tenang. Ada sedikit masalah teknis, mohon dimaafkan. Waalaikumsalam Kak Rindu, Kak Tia, Kak Rindu nih siapa nih? Seperti sudah kenal. Kak Yi, alhamdulillah pagi ini bisa sampai selesai ikuti terapinya karena libur kerja. Siap ya? Oh ya, banyak yang libur ya. Kemudian Kak Faika, Kak Denny, konsultasi pribadi bisa dihubungi lewat. Ya, silakan bisa. Nanti mana kertasnya ya? Ke admin dulu ya. Wah, nggak persiapan ini. Mohon maaf, kurang persiapan. Jadi silakan teman-teman, untuk konsultasi bisa ke sini dulu teman-teman ya. Bisa ke admin dulu. Betul, Kak Pecinta Quran. Kita on di dua akun. Kak Sergio, paha saya kaku sakit. Kalau buat jalan sakit banget. Ya, silakan ikut terapi ya. Siapkan seperti biasa nih. Seperti biasa ya, air putih, wudhu, hadap kiblat, kantong plastik, atau wadah apapun, singkirkan foto, patung, boneka, matikan musik, buka pintu, jendela lebar-lebar yo. Mumpung libur, mumpung kita agak santai, buka pintu, jendela lebar-lebar. Insya Allah kita akan mencoba. Ya, minta tolong kepada Allah melalui ayat-ayat Quran. Mudah-mudahan jin, setan yang ada di dalam diri kita maupun yang ada di rumah-rumah kita bisa menyingkir. Ya, kita akan terapi karena mungkin ini hari libur ya. Mungkin nanti terapinya sekitar jam 6.30 WIB. 30 menit lagi ya teman-teman ya. Persiapan apa saja silakan bisa dibaca nih. Bisa dibaca. Kelihatan ya teman-teman ya. Tulisannya kekecilan nggak sih ini? Kenapa saya sematkan gambar? Biar teman-teman yang baru saja bergabung bisa langsung membaca dan menyiapkan. Oh, nggak sengaja menyimak, terus dada sakit. Oke, sekarang disengaja ya. Sekarang disengaja menyimak dan siapkan ini nih, air putih, kemudian wudhu, kantong plastik, dan seterusnya. Jadi teman-teman yang nggak sengaja menyimak dan kemudian reaksi, maka hati-hati ya. Itu bisa jadi merupakan pertanda adanya gangguan jin atau sihir atau penyakit ain. Nah, insya Allah kita akan mencoba membantu teman-teman dengan terapi Al-Quran.
Dan terapinya tidak gratis ya, berbayar dengan doa. Bayarlah terapi ini dengan doa. Doa untuk sukses kita semuanya ya. Doa agar teman-teman sehat, bahagia, kaya raya. Kapan ke Lombok? Oh, Kak Rindu. Ini tim Lombok ya. Kapan ya? Kapan-kapan deh. Soalnya nggak ada yang ngundang. Jadi saya bisa keliling Nusantara itu kalau ada yang mengundang. Begitu. Waalaikumsalam Kak Ikrimah. Sehat selalu. Siap ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Bahagia dunia akhirat. Kemudian Kak Eis ya dari Bandung. Masya Allah Bandung. Sehat selalu. Bu Hajah. Leti. Cianjur. Kak Syahrial. Waalaikumsalam Kak Chan. Kak Yuli. Kak Riana. Saya duduk. Ya, teman-teman sebisa mungkin nanti duduknya di bawah ya. Jangan di kursi. Sambil bersila kalau memungkinkan. Kalau nggak mungkin boleh di kursi. Jangan berbaring. Ya, bersandar boleh. Kalau terpaksanya teman-teman sedang kurang sehat, boleh silakanlah berbaring ya. Tapi kalau sedang masih memungkinkan untuk duduk, silakan duduk. Karena nanti ketika mual itu nggak enak kalau pas berbaring tuh. Lebih nyaman kalau misalkan pas duduk, terus kemudian mual, dia bisa langsung dikeluarkan. Siap Kak Nina, terima kasih. Sehat juga untuk Kak Nina keluarga. Sekeluarga, Kak Yuli, waalaikumsalam Kak Dewi, Kak Nadifa, Riau, Kak Aris. Oke Kak Aris, ini sudah berapa lama sakitnya? Ini ya pertanyaannya belum saya balas ya Kak Aris ya. Mohon maaf ya, banyak sekali yang japri nih. Banyak sekali yang japri konsultasi, saya jarinya lumayan keriting juga nih. Bogor, siap di teras. Kak Prapti, Kak EN, kemudian Kak Tati, Kak Salma, Kak Rais, Kak Dewi. Siku tangan kiri sembuh setelah ngikutin terapi 3 hari. Nah ini banyak testimoni ya. Sudah dari awal, itu banyak yang menyampaikan testimoni sembuh dari sakit, syaraf kejepit, vertigo. Kemudian ada perubahan pada diri suami yang tadinya itu suaminya kasar, KDRT, itu kemudian tiba-tiba berubah menjadi lembut tuh. Jadi teman-teman, terapi Al-Quran ini nggak main-main ya, bukan kaleng-kaleng. Ini bukan terapi kaleng-kaleng, bukan sayanya yang jelas ya. Bukan karena sayanya, tapi yang jelas karena Allah. Semuanya karena Allah melalui ayat-ayat Al-Quran yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang masih bisa kita rasakan detik ini. Oleh karena itu, ayo teman-teman rajin-rajin ya, ngikuti terapi Al-Quran. Insya Allah akan banyak keajaiban yang teman-teman dapatkan. Kak Nuri, Kak Tati, Kak Fitria, Kak Wong Deso, waalaikumsalam, Kak Sunarti, Kak SRM. Kalau duduk di atas kasur boleh sekali Kak Prapti, tapi siapkan kantong plastik ya, jangan lupa siapkan kantong plastik. Kak Love, mau ikutan gimana caranya? Caranya adalah siapkan ini, air putih, mateng, yang mentah juga boleh, tapi yang mateng tetap ya, yang mentah nanti untuk mandi. Pundak saya sering pegal, perut sering mual. Nah, biasakan teman-teman yang punya keluhan cek medis dulu. Terus kemudian pindah ke sini karena kurang jelas. Oke, ya yang kurang jelas bisa pindah channel, bisa pindah akun. Kak Jaguar, waalaikumsalam. 3 tahun sakitnya di lidah. Sakit di lidah ya. Terasa panas dan kering. Oh, cuma bagian lidah ya. Coba cek dokter dulu. Anak saya ADHD, speech delay, mau ikutan juga. Siap Kak Love, untuk sementara silakan yang punya keluhan anak berkebutuhan khusus, silakan bisa ikut terapinya. Tapi nanti, kalau akun saya sudah siap, silakan nanti pindah ya. Khusus persoalan anak, saya sudah siapkan akun khusus namanya Child Dream Official. CHILD, Child, bahasa Inggrisnya anak ya. Child Dream, dreamnya itu mimpi anak. Child Dream Official. Nah, itu khusus membahas persoalan anak. Tapi, untuk sementara teman-teman yang memiliki anak berkebutuhan khusus, boleh ya mampir di channel ini. Semalam ikut muntah, pagi ini bangun terasa tenang, perut udah nggak sakit lagi. Alhamdulillah, Kak Supartini ya. Pagi ini kita akan coba praktekkan terapi ruqyah dengan dosis tambahan ya. Dengan dosis tambahan. Mudah-mudahan yang masih ada keluhan, yang masih muntah-muntah selama ini, bisa kita tuntaskan.
Kata dokter, hati saya sebagian terbungkus lemak. Ya. Nah, ini Kak Cici konsultasi dulu ke dokter, kira-kira sebaiknya bagaimana? Nah, nanti terapi Al-Quran itu sifatnya mendukung ya. Jadi, sebetulnya terapi Al-Quran itu bisa untuk keluhan medis ataupun non-medis. Bisa untuk dua-duanya. Tetapi untuk masalah medis, tetap kita sarankan dokter ya. Kita bukan kemudian anti dokter, tidak. Kita tetap sarankan teman-teman ke medis, cek ke dokter. Kalau misalkan perlu dilakukan tindakan operasi, silakan teman-teman ikuti saran dokter ya. Tetapi nanti khusus misalkan penyakit semacam kanker, kista, miom, kita insya Allah bisa bantu usahakan dengan terapi Al-Quran. Nah, tetapi ada saja memang beberapa keluhan-keluhan yang dia tetap membutuhkan operasi. Begitu ya. Nah, tapi sebelum operasi mungkin teman-teman bisa konsultasi ke dua belah pihak, ke dokternya juga konsultasi, ke saya silakan juga konsultasi. Nanti kalau misalkan saya lihat gejala yang teman-teman rasakan, keluhan yang teman-teman rasakan misalkan belum membutuhkan operasi, nanti bisa saya sarankan. Jangan dulu operasi, begitu. Ya, coba dulu ikuti, misalkan 1 minggu atau 1 bulan. Kalau misalkan belum ada perubahan, barulah silakan teman-teman bisa menggunakan tindakan medis. Saya mau sholat, sudah tidak buang angin kalau mau sholat. Alhamdulillah. Yang sering batal nih, wudhu batal ketika mau sholat siapa? Ayo, ini ada gangguan nih. Konflik rumah tangga, insya Allah ya, dengan perantara Al-Quran. Waalaikumsalam, Kak Sugi. Kak hamba Allah terasa panas, demam, kalau diperiksa ke dokter nggak ada panas. Iya, ini kemungkinan ada gangguan ya. Yuk, siapkan diri, siapkan mental. Siapkan mental maksudnya teman-teman jangan takut. Ya, teman-teman jangan takut, wah nanti kalau kenapa-napa gimana, nggak ada orang yang jaga di rumah. Tenang teman-teman, ada Allah yang menjaga kita. Jangan takut. Semakin teman-teman takut, nanti semakin bisa dikuasai oleh setan. Setan dalam bentuk jin. Ya, setan itu sifat. Kalau jin ini makhluknya. Tidak ada jaringan, iyakah? Ayo diruqyah yang nggak ada jaringan. Mulai baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah. Mata sakit berair, kadang rasa tertusuk, sudah berobat ke dokter, tidak ada kelainan. Oke, siapkan air Kak Andah ya. Waalaikumsalam Kak Puspita, Makassar. Alhamdulillah. Kemudian Kak Nadifa, tadi malam sakit perut, mau jalan sakit. Alhamdulillah sudah lumayan. Lumayan apa nih? Lumayan sehat ya. Alhamdulillah. Banyak testimoni. Saya bahagia sekali kalau teman-teman mendapatkan manfaat dari terapi Al-Quran. Silakan teman-teman bisa share testimoninya kepada tim admin. Nah, bagi yang belum bergabung di grup terapi Al-Quran, kita punya grup loh teman-teman loh. Kita punya grup yang insya Allah grupnya ini teman-teman kita baik-baik nih. Adminnya juga baik-baik, adminnya pengertian. Kalau teman-teman ingin curhat ya masalah hati, tuh yang punya hati siapa? Yang punya hati. Yang punya masalah hati siapa di sini? Yang sukanya galau, sukanya sedih, dipendam sendiri, curhat sendiri, ngobrol sama diri sendiri, hati-hati teman-teman ya. Kak Cici, waalaikumsalam. Siapa yang suka ngobrol dengan diri sendiri? Ya Allah, kok istriku begini, kok suamiku gini ya, kok sekarang sudah nggak perhatian lagi, kok sukanya pulang terlambat, kok handphonenya dikunci, kok kemarin kayak chattingan sama cewek gitu. Ayo teman-teman, jangan dipendam. Semakin teman-teman pendam, itu akan jadi sebuah penyakit. Berpotensi menjadi penyakit ya. Maka sampaikan, curhat. Curhat ke tim admin kami, insya Allah baik-baik tuh. Kita punya banyak admin, ada sekitar 20-an. Teman-teman nanti ya bisa curhat dengan admin. Saya admin Terapi Langit. Kak Dwiki, amalan untuk dibacakan buat mau umroh. Ini maksudnya sudah fix umroh, mau berangkat umroh atau berharap ini biar segera umroh. Nah, nanti saya sedang buatkan konten nih. Ini pagi ini saya upload ya, konten bagi teman-teman yang sudah rindu umroh. Kita siapkan tuh konten-kontennya ya, biar teman-teman bisa segera umroh. Terus kemudian, oh iya banyak ini ya, kalau wudhu buang angin jadi bolak-balik wudhu. Ya, itu bisa jadi ada gangguan. Tapi kalau batalnya hanya beberapa kali bukan gangguan ya, bisa jadi ada keluhan di perut, pencernaan. Perhatikan juga makanan-makanan teman-teman ketika sebelum sholat. Nah, jadi
makanan-makanan itu bisa kemudian memancing gas ya, mancing gas, dan akhirnya kemudian teman-teman nanti bisa sering buang angin begitu ya. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mempraktekkan terapi Al-Quran, ya, kita akan sharing-sharing nih. Akan sharing-sharing seperti biasa ya, kita akan cerita-cerita sesuatu yang bermanfaat, yang akan memberikan motivasi bagi kita sendiri, yang mudah-mudahan kita lebih bersemangat di dalam menjalani hidup, lebih bersyukur ya, dengan apapun yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Saya curhat di diary dan doa kepada Allah. Semoga kuat demi anak-anak. Siap Kak Siti Purati, kalau curhatnya kepada Allah aman. Yang bahaya adalah ketika curhat kepada orang yang tidak bisa dipercaya, kemudian curhat kepada diri sendiri. Ini akan ada setan yang menemani. Dan dia bisa mengganggu dan masuk ke dalam tubuh kita. Amalan yang bisa secepatnya pergi umroh. Nah, saya sedang buatkan konten. Nanti insya Allah saya upload ya, Kak Puspita. Salah satunya adalah mengerjakan sholat syuruk. Seperti yang Rasulullah sampaikan di dalam hadis riwayat Tirmizi, ini insya Allah mempercepat ya. Man shallal ghada fi jama'atin tsumma qa'ada yazkurullaha hatta tatlu asyamsu summa shalla raq'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah tamah. Jadi sholat subuh jamaah di masjid, setelah itu jangan buru-buru pulang. Kemudian duduk, berzikir, baca Quran sampai matahari terbit. Lalu kerjakanlah sholat sunnah syuruk 2 rakaat. Ini merupakan sholat duha yang dikerjakan di awal waktu. Ya, maka baginya yang mengerjakan amalan ini, kata Rasulullah, pahala seperti pahala haji dan umroh sempurna. Nah, itu amalan yang memantaskan diri. Ya, amalan kita yang memantaskan diri untuk bisa mendapatkan panggilan ke Baitullah dengan menjalankan sholat syuruk. Kak Mimi, Taiwan selalu hadir sambil kerja, alhamdulillah lebih damai. Wah, Masya Allah, luar biasa. Kalau giliran habis wudhu keluar ada-ada saja. Iya, hindari ya teman-teman ya. Ada beberapa makanan yang dia memicu gas nih. Ya. Ada seperti bawang bombay, terus kemudian brokoli, kobis, kembang kol, jamur, ya, keju, kacang-kacangan. Nah, ini makanan-makanan ini sebisa mungkin dijauhi ya sebelum kita sholat, begitu. Jadi ini memang bagus, nutrisinya bagus ya, bagus untuk kesehatan tubuh. Tapi ini memicu gas teman-teman. Jadi dihindari dulu kalau misal mendekati waktu sholat untuk makan makanan seperti ini. Ini mengandung gas tinggi nih. Bawang bombay ya, brokoli, kobis, kembang kol, jamur, kemudian susu, keju, kacang-kacangan, begitu. Kemudian apalagi nih? Buah-buahan ya. Ada beberapa jenis buah-buahan yang dia memang mengandung gas tinggi. Saya ada gangguan. Oke, siapkan ya. Sebentar lagi kita akan segera praktekkan. 10 menit lagi teman-teman. 10 menit lagi. Kita akan praktek terapi Al-Quran. Oke, sudah daftar ke akun Child Dream Official. Siap Kak Love. Mudah-mudahan nanti segera saya perbanyak ya konten-kontennya dan saya aktifkan untuk live streamingnya. Sholat syuruk kira-kira jam berapa? Tergantung lokasi. Teman-teman silakan install aplikasi waktu sholat. Ya. Aplikasi waktu sholat itu biasanya ada waktu syuruk. Nah, itu silakan teman-teman ketika waktu syuruk masuk, kasih jeda ya 10 menit. Jangan pas syuruknya persis. Kasih jeda 10-20 menitan. Obat asam lambung nggak sembuh-sembuh. Saya sudah menghindari pantangan. Kak Subur, kita ada ramuan ruqyah, madu terapi langit ya. Ini khusus GERD atau asam lambung. Banyak sekali nih yang merasakan manfaatnya sembuh. Ya, ini sudah dibacakan ayat ruqyah, kandungannya pun juga mendukung kesembuhan GERD. Ada habatus sauda, ekstrak daun bidara. Ya, komposisi utamanya madu murni multiflora dan sudah dibacakan ayat Allah. Karena banyak gangguan GERD yang itu disebabkan faktor jin atau sihir atau penyakit ain. Makanya wajar ya kalau sudah pantangannya dihindari, ya, makanan-makanan pedas dihindari, berminyak, bersantan,
sudah dihindari, terus kemudian sudah konsumsi obat rutin, kok tidak ada perubahan, waspada, bisa jadi itu GERD karena gangguan sihir atau jin. Ya, wudhu sering batal ya, hati-hati nih. Punya tiroid, pengobatan terapi Al-Quran, cukup dengarkan dulu. Ya, Kak Sergio, ini kalau yang ukuran 100 mili, yang kecil itu 167, Kak. Nanti saya coba sematkan ya. Sekitar jam 7 saya sematkan nanti di keranjang kuning bagi teman-teman yang membutuhkan. Ini usaha ini ya. Ini aktivitas kewirausahaannya santri. Jadi sebagian keuntungan nanti akan diinfakkan untuk para santri sehingga mereka bisa belajar secara gratis tuh. Ya, kita ajari para santri di pondok kami, Pondok Terapi Langit agar bisa mandiri. Begitu teman-teman. Waalaikumsalam. Oke, Taiwan hadir sambil bekerja. Bagaimana bergabung di grup? Caranya silakan. Yang ingin ikut terapinya bisa masuk ke dalam grup gratis ya teman-teman ya. Di grup itu salah satu terapi yang luar biasa ya. Salah satu terapi yang luar biasa yang kita jalankan, yang kita praktekkan adalah terapi happiness terapi. Happiness terapi itu dahsyat loh teman-teman. Jangan teman-teman anggap itu terapi ecek-ecek, terapi kaleng-kaleng. Ini sudah ada ya inspirasinya di dalam Al-Quran. Jadi terapi-terapi yang kita praktekkan itu kita ambil dari Al-Quran. Ya, kita ambil dari Al-Quran. Salah satunya adalah happiness terapi. Happiness terapi itu kita ambil dari surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidanakum. Kita bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Wah, ini ada Kang terapis juga nih. Terapi apa nih? Terapi Al-Quran, Kak. Kak, terapi darah kental. Ya, kita terapi Al-Quran. Insya Allah bisa membantu teman-teman menyelesaikan masalah hidupnya. Ada masalah rumah tangga, ada masalah sakit kronis. Nah, salah satu terapi yang kita praktekkan, kita ada 2 macam ya teman-teman. Kalau bisa ikut semua nih. Live ruqyahnya ikut, terapi di grupnya juga ikut. Ya. Waalaikumsalam, Kak Ismail. Minyak habatus sauda bisa dikonsumsi. Ya. Oh, boleh, silakan. Ya, silakan boleh dikonsumsi rutin. Bagus. Untuk nomor, silakan hubungi nomor ini. Ini ke admin ya. Ini ke admin. Kalau mau CO untuk ramuan terapi ruqyahnya, nanti ya. Nanti kita coba sematkan. Jadi terapi di dalam grup ini penting juga teman-teman. Yang mau gabung ke grup ya silakan isi formulir dulu. Salah satu terapi yang kita praktekkan adalah happiness terapi atau terapi kebahagiaan. Nah, karena banyak orang-orang yang kurang bahagia. Siapa di sini teman-teman yang selalu sedih dan kayaknya susah banget untuk bahagia. Ya, maka kita punya terapinya, terapi kebahagiaan, happiness terapi. Nah, salah satu terapi kebahagiaan, prakteknya itu adalah dengan mensyukuri kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Dengan mensyukuri kenikmatan Allah yang sudah dititipkan ke dalam diri kita. Terapi rumah. Oh, terapi rumah hari ini, kita setiap hari ya, setiap pagi jam sekitar 5.45, ya, sampai jam 7 nanti, dan malam itu jam 19.45. Ya. Nah, termasuk teman-teman yang hanya sekedar menyimak live streaming, kurang sempurna nih. Teman-teman sebaiknya ikut ke dalam grupnya. Nah, di grup itu ada happiness terapi, ada terapi self-reflection, ya, terapi perenungan diri tuh. Terus kemudian ada terapi hati inner pause. Nah, ini bicara terapi inner pause, saya ada sebuah cerita bagus banget nih, teman-teman. Ada cerita bagus banget yang menggambarkan terapi inner pause. Siapa yang mau dengar kisahnya? Ini kisah nyata yang benar-benar menampar diri kita. Yang selama ini mungkin energinya energi negatif tuh. Energi negatif itu gimana sih? Ya, energi negatif itu ini hanya sebagai sebuah pengistilahan saja ya. Energi negatif itu ya semacam berpikir negatif, ya, berpikir pesimis, suudzon kepada orang, curigaan kepada orang lain, apalagi kepada orang-orang terdekat, kepada suami, kepada orang tua. Oke, Kak Trio, silakan. Terapi inner pause itu hanya satu jenis terapi ya. Kita sebetulnya namanya terapi langit. Namanya terapi langit. Dan testimoninya sudah banyak sekali, sudah tidak terhitung. Ya ribuan lah, ribuan testimoni.
Ya, karena kita ambilnya inspirasi dari Al-Quran. Ini ada sebuah kisah, teman-teman. Ya, simak ya kisahnya ya. Saya tahan dulu, teman-teman yang berkonsultasi yang tanya. Jadi begini, ada sebuah kisah luar biasa yang menggambarkan ini pentingnya kita untuk memiliki energi positif. Pentingnya diri kita untuk mempraktekkan terapi Enerpos. Ya, perhatikan kisahnya. Jadi ada seorang orang tua ya, seorang bapak-bapak yang dia duduk di sebuah kereta, di salah satu gerbong kereta. Dia bersama anaknya usia sekitar 25 tahun. Sudah gede ya artinya ya. Usia 25 tahun, seorang anak remaja bersama seorang bapaknya. Terus kemudian si anak ini sering melihat ke jendela kereta api. Jadi dia duduknya di pinggir, terus kemudian dia ketawa-tawa, dia bahagia, kadang dia berdiri, terus kemudian seringkali dia teriak-teriak. Pak, lihat Pak, itu ada burung terbang. Terus kemudian dia berkali-kali mengucapkan, Pak, lihat, itu kok gunungnya kayak jalan sendiri ya. Pak, lihat Pak, itu pohon-pohon. Bagus banget ya, kayak jalan sendiri. Pak, itu ada sungai. Bagus banget sungainya. Aku ingin renang di sungai itu, Pak. Ya, ini si anak remaja 24 tahun. Ya. Terus kemudian penumpang yang di sebelahnya tuh, para penumpang yang di sebelah si bapak ini dan anak ini merasa risih kan. Ini apaan sih? Anak sudah gede kok kayak desok banget gitu ya. Katrok banget. Kampungan. Ya. Dia setiap apa yang dilihat dikomentarin. Terus ya penumpang sebelahnya ngomong ke si bapak, Pak, kenapa nggak mencoba membawa anakmu itu ke psikolog, psikiater, ya, ke dokter jiwa? Kan kasihan tuh. Apa terus kemudian jawab si bapak ini? Mohon maaf Bu, ini anak saya 24 tahun, ya, sudah selama 20 tahun dia tidak bisa melihat dan hari ini dia baru selesai menjalani operasinya dan sekarang sudah masa pemulihan. Dia baru saja selesai menjalani operasi mata. Dia bisa mendapatkan donor mata. Alhamdulillah sudah selesai masa pemulihan dan hari ini dia baru saja bisa melihat indahnya dunia. Ada hikmah yang bisa kita ambil? Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, teman-teman? Apa kuncinya? Kuncinya, ayo, senantiasa berpikir positif terhadap orang lain, ya. Senantiasa berpikir positif kepada orang-orang di sekitar kita. Seringkali kita banyak suudzonnya ya, banyak berpikir negatif, banyak berprasangka, ini orang kok bodoh banget, ini kok orang deso banget, ya. Ini orang kok kayaknya dia orang yang kampungan gitu ya. Termasuk ketika kita menyikapi orang-orang di sekitar kita. Betul sekali Kak I ya. Kak Leli, husnuzon. Ya, husnuzon, berpikir positif apapun kondisi yang di sekitar kita. Misalkan apalagi dengan suami ya, dengan orang tua, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Ayo, kemarin kita sudah bahas ya, 1000 kemungkinan positif. Ketika ada sesuatu yang mungkin membuat kita nggak nyaman, yang belum sesuai dengan harapan kita, maka kita berpikir 1000 kemungkinan positif. Misalkan contoh, suami pulang terlambat, suami nggak perhatian, ya. Terus kemudian suami nggak romantis lagi, suami handphonenya kunci handphonenya diganti tuh, ya. 1000 kemungkinan positif, pikirkan. Oh, mungkin suami sedang sibuk, makanya terlambat. Oh, mungkin suami lupa, ya. Kalau saya pesen bakso misalkan. Oh, mungkin suami sedang menjaga handphonenya karena ada file penting biar nggak diotak-atik anak untuk mainan. Seperti itu. Nah, maka teman-teman, ayo. Inilah pentingnya terapi Enerpos. Terapi Enerpos itu adalah terapi pikiran kita dan jiwa kita mengolah input. Input itu sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar, ya, diolah. Kan masuk tuh. Kita melihat kejadian apapun, masuk ke dalam otak kita. Nah, di otak ini kemudian diproses
oleh hati kita? Apa reaksi yang harus kita keluarkan, reaksi yang perlu kita lakukan, action apa yang perlu kita lakukan dalam mensikapi kondisi. Nah, itulah terapi inner pause. Harus diolah dulu tuh. Kalau inputnya positif, misalkan tuh, input positif apa? Melihat orang sedekah. Hasilnya ternyata belum tentu positif loh. Melihat orang sedekah, bisa jadi muncul di sini suudzon. Ya, wah ini sedekah cuman pamer paling. Paling cuma harta nggak jelas. Paling cuma biar dia ingin dikatakan orang yang ahli sedekah. Ternyata kejadian positif pun kalau kita mengolahnya salah, ini akan menjadi energi negatif. Maka teman-teman, pentingnya untuk memiliki qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat nih. Karena ada 3 kondisi hati, teman-teman. Ada qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Ada qalbun marid, hati yang sedang sakit. Kadang sulit membedakan yang baik dan benar. Kadang memproses sesuatu yang baik. Orang sedekah, orang sholat, orang baca Quran. Kitanya negatif tuh. Alah, paling cuma pingin pamer, gitu kan. Tetangga beli motor baru, mereka lagi seneng. Itu hasil dari tabungan atau mungkin dari kerja kerasnya. Itu positif kan, kerja keras itu positif. Tapi kita mensikapinya negatif. Alah, paling ini dikasih, gitu kan. Nah, ini hati nih, persoalan hati. Nah, persoalan hati inilah yang kemudian paling banyak menyebabkan gangguan jin, teman-teman. Jadi, bisa jadi ada jin yang memang mereka tidak niat ganggu kita. Tetapi karena hati kita kotor, hati kita penuh dengan kebencian, dendam, maka kemudian jin itu masuk, mereka ketarik ke dalam diri kita tuh. Ini fakta karena berdasarkan sedikit pengalaman saya, membantu banyak orang, mereka yang punya banyak penyakit hati, mereka yang penuh dengan kebencian, dendam, iri. Iri boleh hanya dalam 2 kondisi, teman-teman. Inilah ghibthah, Iri kepada orang yang berilmu, dengan ilmunya dia bisa mengajar kepada orang lain, memberikan manfaat, berbagi ilmu. Terus kemudian, iri kepada orang yang punya harta, yang dengan hartanya, dia bisa sedekah gila-gilaan, sedekah jor-joran. Nah, iri kepada 2 orang ini boleh, bahkan wajib, teman-teman. Jadi, ayo. Iri selain dalam kondisi tersebut dilarang. Kenapa benci dengan suami? Kak hamba Allah, perhatikan. Renungkan, kira-kira penyebabnya apa sampai kemudian bukan hanya 1 orang banyak ternyata para istri yang benci dengan suaminya sendiri. Banyak ternyata para istri yang benci dengan suaminya sendiri. Ayo renungkan. Pakai timbangan teman-teman. Kira-kira keburukan suami dengan kebaikan suami lebih banyak yang mana? Suami teman-teman itu bukan Fir'aun. Dia masih ada sisi baiknya, bahkan banyak tuh. Kalau misalkan ternyata di renungan, ya suami baik sih. Dia rajin sholat, perhatian, tapi kok benci hanya gara-gara 1 kesalahan. Kemarin kita sudah tes, teman-teman. Kita sudah tes, teman-teman. Ini apa, teman-teman? Silakan ada yang berkomentar. Ini yang belum menyimak Yang belum menyimak materi kemarin, silakan teman-teman komentari. Ini apa? Ada yang bisa mendeskripsikan? Ayo, silakan komentar. Ayo komentar. Nah, yang sudah ikut kemarin sudah paham Ada yang bisa mengomentari? Nah, oke, ini bagi yang belum kemarin menyimak Oke, ada yang menjawab kertas, ada yang menjawab titik hati yang kotor. Nah, kemarin kita sudah tes, teman-teman Ketika saya kemudian membuat sebuah gambar lingkaran hitam, kemudian saya tanyakan kepada teman-teman, ini apa? Ternyata teman-teman lebih fokus kepada ini nih. Lebih fokus kepada titiknya. Kenapa tidak mengatakan ini sebuah kertas putih? Kenapa tidak mengatakan ini sebuah kertas putih? Tapi kebanyakan kita fokus di tengah ini. Nah, inilah kalau kita melihat orang lain, kita lebih melihat celahnya, lebih melihat keburukannya, padahal kebaikannya itu jauh lebih banyak. Begitu, teman-teman kebaikan akan hilang dengan 1 ketidakbaikan. Kalau berkhianat bagaimana? Kalau berkhianat,
ya, cek dulu ada penyebabnya atau tanpa penyebab sama sekali. Karena bisa jadi teman-teman, pengkhianatan seseorang pasangan ya kepada kita itu bisa jadi bukan atas kemauan dia. Bisa jadi dalam kondisi dipaksa. Dipaksa gimana maksudnya? Dipaksa itu ya ada sihir tafrik, sihir pemisah. Ada kemungkinan terkena sihir pemisah rumah tangga. Nah, maka hati-hati teman-teman kalau dulunya romantis, dulunya baik hati, kemudian rajin menabung gitu ya. Baik hati, rajin menabung, menabung cinta dan kasih sayang, setia, tiba-tiba kok berubah, ya berkhianat, selingkuh, kemudian bahkan keras, kasar kata-katanya. Maka bisa jadi terkena sihir tafrik. Atau yang kedua adalah penyakit ain, teman-teman. Berhati-hati ya, ada dua kemungkinan. Bisa jadi karena sihir tafrik, sihir pemisah rumah tangga, atau karena penyakit ain. Nah, maka teman-teman, jam berapa mulai ruqyahnya? Sekarang. Ya, mari kita praktekkan terapi Al-Quran dalam rangka ya menghancurkan gangguan sihir dan jin atau penyakit ain apabila ada. Ya, pembela barisan Pak Suami enggak juga, salah Kak Tati, enggak nyimak sampai dari awal sih. Ya, jadi konsepnya saya bukan bela suami, tidak. Ya, saya posisinya netral, gitu ya. Saya paham sekali ya karakter seorang laki-laki, karena saya juga laki-laki, teman-teman juga bisa simak ya. Konten-kontennya Dr. Aisyah Dahlan, itu banyak membahas tentang karakter tuh. Jadi, justru saya sering menyalahkan suami nih. Ya, saya sering menyalahkan suami, dan sebentar lagi saya upload konten tentang suami tuh. Jadi, kalau ada 4 kemaksiatan yang berkumpul di dalam diri suami, ya, sudahlah tidak sholat, ini kemaksiatan level paling tinggi, kemudian tidak memberikan nafkah, ya, nafkah lahir batin, nggak ngasih uang bulanan, terus kemudian dia berzina, ya, selingkuh dengan orang lain, ya iyalah selingkuh dengan orang lain ya, masa selingkuh dengan istri sendiri kan nggak mungkin. Terus kemudian, atau yang keempat, ya, dia itu keras KDRT, maka 4 kemaksiatan ini sudah cukup menjadikan alasan sudahlah berpisah, selesai. Ya, kalau 4 kemaksiatan ini berkumpul dalam satu karakter suami, begitu. Susah tidur, oke, siap ya, kita bantu ya. Berapa beruntung istri-istri yang memiliki suami yang luar biasa, insya Allah ya. Kak Sailin, tidur selalu pagi, sekarang belum tidur. Ya, bisa jadi gangguan. Kang Spil, suami hafiz Quran, selingkuhannya pun hafizah. Nah, bisa jadi ini memang ada gangguan sihir ya. Gangguan sihir, sihir tafrik. Yuk, kita mulai terapinya. Kalau 4 kemaksiatan itu berkumpul dalam satu suami, ya, satu diri, satu sosok suami kita berkumpul 4 kemaksiatan itu, maka teman-teman, ya, keputusan untuk berpisah itu insya Allah sudah tepat. Tapi jangan lupa istikharah dulu. Seandainya masih bisa dinasehatin, ya, nasehatin dulu. Tetapi kalau sudah nggak bisa dinasehatin, sudah mentok, apalagi sering kasar, sering mukul nih, main tangan, nggak pernah sholat, selingkuh, berzina, nggak ngasih nafkah pula. Apa yang mau diharapkan coba dari sosok suami seperti itu? Yang seharusnya dia sebagai pemimpin rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu ya. Maka teman-teman, ayo yang punya masalah rumah tangga, mari kita segera praktekkan terapi kita pada kesempatan pagi ini. Ini mohon maaf teman-teman ya, banyak yang belum terjawab, lagi-lagi banyak yang kelewat. Saya nggak tega sebetulnya ya. Bagi teman-teman yang sudah tanya tapi belum saya balas, mohon maaf sekali ya teman-teman ya. Mohon dimaafkan ya. Yang sedang haid boleh ikut tetap ya, boleh ikut terapi. Silakan tetap berwudu. Saya berikan waktu 1 menit. Kita akan segera praktekkan terapi Al-Quran. Siap. Ini mohon maaf sekali yang belum terjawab. Ya, intinya gini, saya jawab dengan satu jawaban singkat. Apapun masalah teman-teman, ya, bolehkah air zam-zam diruqyah? Boleh, ya. Itu boleh diruqyah, tidak diruqyah pun dia punya keutamaan. Waktu yang tepat untuk berdoa adalah ketika meminum air zam-zam. Ya, teman-teman yang sudah dapat bonus zam-zamnya, yang sudah CO, sudah sampai pesanan produknya, bukunya, yang ada air zam-zam, yuk diminum. Apapun masalah teman-teman, ya silakan nanti ikuti terapi ini, kita akan bacakan doa.
bacakan ayat-ayat Quran dan doa-doa dari hadis Nabi. Baik, kita mulai. Ya, semua yang punya masalah, penyakit hati, masalah konflik dengan suami, ya, sakit fisik, sakit jiwa, dan seterusnya, ya, mari kita fokus. Pagi ini kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa dulu ya, kita berdoa dulu. Nanti teman-teman ikuti ucapan saya setelah doanya selesai. Kita nanti akan mengikrarkan ikrar pemutus perjanjian dengan jin. Mari kita berdoa. Saya izin minum dulu ya. Agak serak. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma Rabbana adhibil ba'sa isi wa anta syafi la shifa'a ila shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, pada kesempatan pagi ini ya Allah, izinkan kami menundukkan hati kami, menundukkan jiwa kami di hadapan-Mu ya Allah. Izinkan kami memohon pertolongan-Mu, mohon kasih sayang-Mu ya Allah. Jika ada di antara saudara-saudara kami ya Allah yang sedang kurang sehat hari ini, sudah bertahun-tahun merasakan keluhan dan sudah ikhtiar dengan berbagai macam ikhtiar ya Allah, sembuhkan ya Allah. Izinkan kami memohon kesembuhan-Mu ya Allah dengan melalui perantara bacaan ayat Al-Quran yang akan kami baca ya Allah. Kasihi kami ya Allah, sayangi kami yang saat ini ada di antara kami yang sedang berkonflik dengan keluarganya, dengan suaminya, dengan orang tuanya, dengan mertuanya, dengan saudara-saudaranya. Ya Allah, damaikan keluarga saudara-saudara kami yang sedang berkonflik. Ya Allah, berikan cahaya hidayah-Mu kepada pasangan-pasangan saudara kami yang sedang menonton tayangan ini, agar mereka berlemah lembut terhadap pasangannya, mereka lemah lembut terhadap istrinya, mereka tidak kasar berkata yang baik-baik ya Allah, menyayangi, mencintai istrinya ya Allah. Ya Allah, hindarkan keluarga saudara-saudara kami dari percekcokan, dari pertengkaran, dari perselingkuhan, dari kejadian-kejadian yang tidak kami inginkan ya Allah. Ya Allah, jika ada anak-anak saudara kami yang sedang menonton tayangan ini, yang berkebutuhan khusus, yang kecanduan gadget, yang dalam kondisi sakit tertentu, sudah bertahun-tahun lamanya ikhtiar, memohon kesembuhan-Mu. Ya Allah, sembuhkan ya Allah. Sembuhkan dengan melalui perantara terapi Al-Quran ini ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang saat ini terkena serangan sihir pemisah rumah tangga, sihir penghalang jodoh, sihir penghalang kehamilan, dan sihir jenis lainnya, hancurkan sihir tersebut ya Allah. Hancurkan ya Allah dan kembalikan kepada tukang sihir yang mengirimkannya ya Allah. Ya Allah, hancurkan sihir tersebut dan kembalikan kepada dukun-dukun sihir yang mengirimkannya. Apabila ada di antara kami ya Allah
yang terkena gangguan jin, baik jin khodam, ataupun jin nasab, ataupun jin khanzab, ataupun jin jenis lainnya. Ya Allah, keluarkan gangguan jin tersebut dari dalam tubuh kami. Jika mereka ada di dalam aliran darah kami, keluarkan. Jika mereka ada di dalam organ tubuh kami, keluarkan ya Allah. Jika mereka bersembunyi di lubang-lubang rumah kami, di atap rumah, di pintu-pintu, di celah-celah, di lantai, dan di dinding, serta tempat-tempat yang kami tidak mengetahui, keluarkan mereka ya Allah. Keluarkan mereka dari rumah kami, dan jauhkan sejauh-jauhnya. Ya Allah, jika ada di antara kami yang terkena penyakit ain, ya Allah, penyakit dari pandangan mata hasad orang lain, penyakit dikarenakan iri orang lain kepada kami, penyakit dikarenakan kekaguman orang lain kepada kami. Ya Allah, hancurkan penyakit ain tersebut, ya Allah. Lenyapkan, ya Allah, dengan kekuatan-Mu melalui ayat-ayat yang kami baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang memiliki hajat tertentu, ya Allah, mudahkan urusan kami. Pantaskan kami menuju surga-Mu, ya Allah. Tempatkan kami di derajat yang tertinggi, ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami menuju cahaya-Mu, menuju keridhaan-Mu, ya Allah. Jika ada di antara saudara kami yang sedang mengais rizki, ya Allah, menjemput rizki, limpahkanlah rizki-Mu dari arah yang tidak kami sangka, yang halal, yang thayyib, yang berkah, yang penuh dengan kemanfaatan. Jauhkan kami dari segala macam dosa, dosa syirik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Jauhkan kami dari perbuatan dosa syirik, syirik besar dan syirik kecil ya Allah, dan dosa-dosa besar selain keduanya. Jauhkan kami ya Allah dari orang-orang yang hasad kepada kami, dari orang-orang yang iri dengki kepada kami. Ya Allah, mudahkan kami untuk mencapai apa yang kami impikan, jika itu baik buat kami. Ya Allah, mudahkan saudara-saudara kami mendapatkan pekerjaan yang layak. Tingkatkan omset bisnisnya, ya Allah, bagi saudara kami yang sedang berbisnis. Mudahkan jalannya mencapai surga-Mu, kaya, sukses, sehat, dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik teman-teman, kita berdoa, kita ucapkan akad ya, akad ikrar pemutus perjanjian dengan jin. Baik, silakan ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Aziz, ya Fattah, ya Razaq, ya Ghani, ya Mughni, ya Azim, ya Jabbar, ya Ali, ya Dzul Jalali wal Ikram. Ya Allah, pada kesempatan pagi ini saya mengikrarkan diri, mewakili diri saya, dan mewakili keluarga saya. Jika selama hidupnya leluhur kami pernah berbuat kesyirikan, meletakkan sesaji, menyimpan jimat, menuliskan rajah, dan melakukan perbuatan syirik lainnya yang melibatkan jin khodam dan jin nasab, maka saya berlepas diri ya Allah dari perbuatan mereka. Saya berlepas diri dari kesyirikan yang dilakukan leluhur kami. Jika ada gangguan jin, baik jin nasab ataupun jin khodam yang mengganggu kami, maka keluarkan ya Allah dari tubuh kami. Jika mereka bersembunyi di dalam aliran darah kami atau di organ tubuh kami, keluarkan ya Allah, keluarkan dan jauhkan sejauh-jauhnya. Jika mereka bersikeras ada di dalam badan kami, jadikanlah setiap
ibadah yang kami kerjakan ikhlas untukmu, ya Allah, sebagai racun yang panas bagi mereka, sebagai racun yang membakar. Jadikanlah setiap makanan dan minuman yang saya konsumsi sebagai racun yang membakar musuhmu, ya Allah, sebagai racun yang menghancurkan jin terlaknat musuhmu, ya Allah. Ya Allah, jika mereka bersembunyi di rumah kami, di lubang ventilasi, lubang pembuangan air, dan lubang celah yang lainnya, di atap-atap rumah, di lantai rumah, dan di dinding rumah, keluarkan, ya Allah. Keluarkan. Tiupkan ke telapak tangan, kemudian tiupkan ke air, tiupkan ke depan. Wahai jin terlaknat, silahkan kamu keluar. Bukan tempatmu ada di dalam tubuhku. Bukan tempatmu ada di rumahku. Silahkan keluar. Mari kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke telapak tangan, kemudian tiupkan ke air, kemudian tiupkan ke depan kita. Terus kemudian kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke air, tiupkan ke sebelah kanan kita ya. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baru mulai, yang baru saja bergabung silakan langsung ikuti ya. Kita baca An-Nas ya, seperti berdoa seperti ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan telapak tangan, tiupkan ke air, kemudian tiupkan ke sebelah kiri kita. Kemudian Al-Ikhlas ya, Kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke air, dan tiupkan ke bawah ya, ke lantai. Yuk kita tempelkan di dada dan perut dan diusap ya teman-teman, diusap yuk. Diusap, kita baca ayat kursi. Yang belum hafal, cukup simak saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yuk tiupkan ke dada dan perut kita.
Yuk tarik ke atas teman-teman, tarik ke atas, tarik ke atas. Bismillah Allahu Akbar, baca Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Sampai di tenggorokan ucapkan, wahai jin musuh Allah, keluarlah dari badanku, keluarlah dari badanku. Kemudian Bismillahi Allahu Akbar, batuk-batukan. Ya, dibatuk-batukan. Yuk baca lagi An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan telapak tangan. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Kemudian usapkan ke muka ya, ke wajah. Bismillah Allahu Akbar sambil baca Bismillah Allahu Akbar. Ke telinga teman-teman, samping kanan kiri. Bismillah Allahu Akbar, ikuti ya. Bismillah Allahu Akbar. Kemudian ke belakang, ke tengkuk. Bismillah Allahu Akbar. Kemudian ke leher. Bismillah Allahu Akbar. Pelan-pelan aja. Ke leher teman-teman. Kemudian ke pundak. Sampai belakang kalau bisa ya. Bismillah Allahu Akbar. Atau senyampainya saja. Terus kemudian di tangan kanan dan kiri. Seperti ini. Kemudian ke leher lagi. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Turun ke bawah. Ya, turun ke bawah. Ke perut, ke pusar, ke kaki. Silakan dioleskan. Ya, diusap. Sampai ke telapak kaki. Ya, teman-teman. Diketuk-ketuk. Ya, yang merasa dadanya sesak. Yo, yang punya sakit hati nih. Rasa dendam, benci. Ya, ucapkan pada diri sendiri. Ya Allah, mudahkan saya. Sabar ya Allah. Mudahkan saya memaafkan orang lain ya Allah. Mudahkan saya memaafkan orang-orang yang telah menyakiti saya. Saya maafkan orang lain. Saya maafkan orang-orang yang telah zolim kepada saya. Orang-orang yang telah menghancurkan hidup saya. Saya maafkan. Limpahkan kesabaran kepada mereka. Kebahagiaan ya Allah pada orang-orang yang telah menzolimi saya. Limpahkan kekayaan bagi mereka yang telah menyakiti hati saya. Yuk banyak istighfar teman-teman. Yuk tarik nafas pelan-pelan. Hembuskan sambil ucapkan istighfar ya. Astaghfirullahaladzim. Yuk teman-teman. Ucapkan pada diri sendiri. Wahai jin yang ada di dalam tubuhku. Jika kamu bersembunyi di dalam aliran darahku. Sambil ditepuk-tepuk ya teman-teman. Silahkan kamu keluar. Kamu yang bersembunyi di organ tubuhku. Silahkan kamu keluar. Keluar wahai musuh Allah. Tiupkan. Bismillah Allahu Akbar. Tarik atas ya. Tarik atas sampai di tenggorokan. Ucapkan Bismillah Allahu Akbar, kemudian batuk-batukan. Seperti gerakan mencabut begini ya. Batuk-batukan, kemudian buang. Ya, bagian bawah ketiak seperti ini ya, diketuk-ketuk. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Tiupkan, kanan kiri, siapkan, silakan ya. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Yuk, diusap ya. Terus kemudian ditengkuk ya. Bismillahirrahmanirrahim, dipijit-pijit yang punya gangguan vertigo, yang punya migrain, sakit kepala, pusing. Silakan dipijit sambil ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, tiupkan. Kemudian oles ya, usapkan. Yuk lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wala quwwata illa billah. Ya, kemudian usapkan. Silakan teman-teman ketuk-ketuk ya bagian tubuh yang sakit.
yang sekarang merasakan sakit di bagian tubuh tertentu, silakan pegang, ya, pegang dengan tangan kanan. Pegang dengan tangan kanan, silakan tatap layar ini, fokus, lihat telapak tangan saya, teman-teman. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, saya memperingatkan kalian. Saya memperingatkan kalian. Saya memperingatkan kalian dengan ayat-ayat Allah. Saya melaknat kalian dengan laknatnya Allah. Al'anuka billa'natillah. Al'anuka billa'natillah. Kulaknat kalian dengan laknat Allah. Kalian yang bersembunyi di aliran darah saudara kami. Kalian yang bersembunyi di dalam organ tubuh saudara kami. Silahkan kalian keluar. Ukhruj ya aduallah. Fakhruj minha fa innaka rajim. Kalian yang bersembunyi di rumah-rumah saudara kami, di lubang ventilasi, di lubang pembuangan air, di celah-celah dinding rumah saudara kami, di atap-atap rumah, di lantai rumah, dan di dinding rumah saudara kami, silakan kamu keluar. Wahai jin, musuh Allah, takutlah dengan azab Allah, takutlah dengan nerakanya Allah. Takutlah dengan ayat-ayat Allah yang akan membakar kalian. Takutlah dengan ayat-ayat Allah yang akan menghancurkan kalian. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Yuk, pegang di daerah yang sakit, yang menguap terus pegang di dada ya. Yang sakit kepalanya pegang tengkuk belakang atau di ubun-ubun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Yang baru saja bergabung, yang sedang sakit, silakan tempelkan ya di daerah yang sakit ya, silakan. Yang sesak nafas silakan tempelkan, yang sakit jantung tempelkan daerah jantung, dada sebelah kiri. Kemudian yang mengalami GERD asam lambung silakan tempelkan di perut. Ya, yang sering vertigo sakit kepala tempelkan di dahi atau kemudian di ubun-ubun. Ya, dengarkan ayat-ayat saya, sebentar lagi selesai. Ya, 5 menit lagi selesai. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya, yang mudah emosi letakkan di dada ya. Yang terkena sihir pemisah rumah tangga simak dulu, nanti malam ikut lagi ya. Nanti malam jam 19.45 siapkan air. Yang belum menyiapkan air nanti malam silakan ikuti Ruqyah Live 19.45, jangan lupa dicatat, dikasih pengingat. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata fa ulqiya as-saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi haruna wa musa لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Yang budak ada sesuatu yang berjalan di bagian tubuh teman-teman ya, yang ada sesuatu yang berjalan bergerak, yuk langsung ditepuk-tepuk bagian itu kemungkinan ada gangguan di situ ya. Misalnya di perut ada yang bergerak, langsung tepuk-tepuk keluar, wah masya Allah ya. Biasanya begitu ditepuk-tepuk langsung mual tuh, tarik ke atas teman-teman.
Ya, silakan rasakan ada sesuatu yang bergerak dalam tubuh, langsung tepuk-tepuk ya, kemudian bismillah Allahu Akbar, tarik ke atas, terus kemudian tarik, kemudian ucapkan bismillahi Allahu Akbar, keluarkan, batuk-batukan. Seperti itu. Baik teman-teman semuanya, silakan boleh diminum airnya ya. Silakan boleh diminum. Silakan boleh diminum. Iya, itu merupakan reaksi Kak Putri. Lanjutkan saja. Lanjutkan saja ikut terapi ruqyahnya. Itu merupakan reaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh sambil diminum ya airnya. Allahumma rabbana adhibil ba'sa ishi wa anta syafi. La shifa'a ila shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. As'alullah al-azim rabbal arshil azim ayyashyak. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi sya'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu au hadir. Boleh dioleskan ya ke bagian yang sakit. Bagian perut, bagian kepala, kemudian bagian dada ya. Pinggang silakan, pinggang ditekan-tekan. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu au hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu au hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu au hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu au hadir. Kak Fitriani fokus ikut terapi Al-Qur'an. Malam pagi ya. Malam 19.45, pagi jam 5.45. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silakan kalian keluar malam 19.45 Kak Dewi. Keluar wahai jin musuh Allah. Ya Allah, sembuhkan saudara kami ya Allah yang saat ini terkena ain, terkena gangguan sihir, jin qadam, jin nasab. Keluarkan ya Allah dengan kekuatanmu. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, dimuntahkan Kak Wagini. Ditepuk-tepuk perutnya. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Yuk banyak bacaan nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka bil la'natillah. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Bismillah. Tidak harus pagi malam, boleh pilih salah satu ya. Kalau teman-teman nggak sempat pagi, boleh ikut malam. Kalau nggak sempat malam, boleh ikut pagi. Kalau nggak sempat setiap hari, boleh setiap 2 hari sekali. Tergantung keluhan ya. Semakin berat keluhan teman-teman, itu sebaiknya ikut rutin. Tapi kalau keluhannya ringan, ya hanya susah tidur, mimpi buruk, ya, itu boleh nanti dijeda. Sehari ikut, sehari enggak. Tapi yang terbaik adalah ikut rutin. Di depan jendela kamar banyak pasir. Barangkali ada orang yang mau bangun bangunan tuh. Ya, ditanya. Di jendelanya ya, depan jendela. Wallahu alam. Mudah-mudahan bukan merupakan gangguan. Seandainya ada gangguan, mudah-mudahan bisa Allah berkenan menghancurkan ya. Allah berkenan menghancurkan. Gatal-gatal, nah cek dulu gatal-gatalnya karena faktor apa? Medis atau non-medis? Kalau yang sering gatal-gatal di sini ada? Oh iya, sudah lebih ringan ya, alhamdulillah. Yang sering mimpi air, mimpi ular, mimpi hantu, mimpi di tempat sepi, mimpi dikubur, mimpi kuburan, ya. Mimpi seram, mimpi binatang buas, yuk ikut terapi Al-Quran rutin. Atau teman-teman bisa ini ya, konsumsi madu ruqyah terapi langit. Ini madu multiflora plus ekstrak habatus sauda dan ekstrak bidara. Sudah dibacakan ayat Al-Quran. Itu ya teman-teman. Ini insya Allah reaksinya positif nanti teman-teman. Bagi yang punya keluhan, ya insya Allah ini bisa membantu nih.
Termasuk teman-teman yang menderita GERD ya. Kalau yang kecil itu ada, ini ukuran yang besar ya. Yang kecil itu 100 mili, itu 167. Setiap mengikuti terapi rasanya beda-beda. Iya, betul. Karena bisa jadi gangguannya banyak. Ya. Teman-teman yang ingin kirim sihir buhul tanah kuburan ya, itu kalau tanahnya ketemu dibacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian diludahi ke tanahnya tuh. Ya, diludahi. Terus kemudian dibuang. Setelah itu dibuang. Ya, bagi teman-teman yang punya masalah, ya ini madu ya, Kak Mama, ini madu murni. Enak ya, rasanya beda pokoknya. Insya Allah nanti, oke, terima kasih Kak Eti ya, yang sudah CO. Bagi teman-teman yang ingin mempraktekkan terapi lengkapnya, ini ada di buku yang sudah saya tulis ya. Kalau tanahnya tidak ketemu, saya sudah bikin konten ya, Kak Al-Azhar, saya sudah bikin konten bagaimana cara menemukan namanya ikatan buhul. Itu silakan dicek di VT saya. Ya, silakan dicek di VT saya. Gitu. Nanti japri kalau nggak ketemu ya. Kalau madu ruqyahnya, ini madu ruqyah, ini program kewirausahanya santri kami ya. Di Pondok Terapi Langit, Pondok Pesantren Terapi Langit, insya Allah ini sebagian keuntungan nanti akan diinfakkan untuk operasional pondok. Begitu. Sehingga teman-teman ketika membeli ini, secara tidak langsung sudah membantu santri itu operasionalnya, bikin bangunannya, menggaji ustadznya. Ya, insya Allah nanti teman-teman dapat pahala jariah. Termasuk teman-teman yang punya keluhan ini ya, punya keluhan gatal, penyakit kulit, ini bisa ikhtiar dengan sabun. Ini sabun bidara. Sabun bidara teman-teman, mengandung daun bidara. Kalau sabunnya ini sekitar berapa nih? Saya nggak hafal, sekitar 60-an. 60-70 gitu. Uang hilang terus, diikat dengan kuat. Kak Rizky diikat uangnya dengan karet yang kuat, kemudian baca bismillah. Gitu ya. Belum ada gejala apapun. Oh ya, ikuti sampai seminggu. Ikuti sampai seminggu. Atau teman-teman yang belum memiliki bukunya, ini buku sudah saya tulis ya. Ini buku teman-teman kalau praktekkan insya Allah banyak keajaiban. Ya, banyak keajaiban yang akan teman-teman rasakan nih. Jadi terapi Al-Quran kita itu baru metode pertama ya. Masih ada 6 metode yang lain. Ini banyak metode ya. Ini ada metode-metode termasuk kita tahu nih gangguan sihir atau enggak ya. Ini ada ciri-ciri buhul sihir ya. Kemudian reaksi ayat ruqyah. Kemudian ada terapi-terapi di sini ya. Ini ada terapi. Nah, ini teman-teman, ini normalnya di 250, tapi karena launchingnya belum lama, ini masih ada promo ya, harga diskon di 167. Nah, yang merasa sedih ya, di sini ada terapi kebahagiaan. Ya, cukup dengan 167 teman-teman dapat 4 loh. Jadi ada buku panduannya. Ya, yang nggak bisa tidur ikut terapi rutin ya. Baru merasa mual ikut hari ketiga, siap ya. Alhamdulillah sudah beli ke Kak Tanti, siap Kak Syahrial Chan 773. Mudah-mudahan jadi perantara kesembuhan. Ada panduannya, terus kemudian ada ya. Ada di sini buku prakteknya gitu ya. Buku praktek yang bisa teman-teman praktekkan, ada amalan yang harus dikerjakan. Terus kemudian ada penugasan, terapi menulis itu luar biasa bagus ya. Terus kemudian ini ada amalan-amalan yang bisa dikerjakan. Jadi dapatnya 4. Termasuk teman-teman yang ingin membaca ayat-ayat ruqyah sendiri, ada bonusnya. Ini ayat ruqyah, buku saku. Terus kemudian jual tanah supaya cepat laku. Banyakin istighfar. Banyakin istighfar. Perbanyak istighfar sebanyak-banyak setiap hari. Nanti datang keajaiban. Ya, buktikan keajaiban istighfar. Terima kasih ya yang sudah check out. Ini satu lagi buku zikir pagi sore ya. Terapi menulis ada di panduannya di sini. Kalau teman-teman pengen baru gabung ke grupnya gratis ya, silakan bisa isi form berikut ini. Bisa isi form berikut ini, formulir diisi ya. Silakan diisi. Nah, bagi teman-teman yang membutuhkan produknya madu terapi langit, sebentar lagi saya sematkan di keranjang kuning. Termasuk ini yang butuh parfum untuk khusus kewanitaan ya.
Ini parfum Mist Toharo, insya Allah nyaman sekali untuk membantu mengatasi berbagai macam masalah kewanitaan gitu. Dan yang butuh madu anak khusus, ini siapa ada yang punya anak berkebutuhan khusus atau ingin lebih cerdas? Ya, kita punya madu Child Dream. Saya sematkan nanti. Oke, saya sematkan keranjang kuning ya. Termasuk yang anaknya ingin jadi anak yang solih-solihah ya, penghafal Quran. Ini kita punya namanya madu Child Dream. Nanti saya sematkan ya. Yang ingin anaknya bebas dari kecanduan gadget ya, ini ayo bisa nanti CO di keranjang kuning. Dan ini sebagian keuntungan kita infakan ya untuk pondok pesantren yang kami kelola sehingga mereka bisa belajar menghafal Quran gratis begitu. Bisa punya bangunan pondok ya. Ini karena perantara teman-teman. Saya sematkan, silakan yang butuh bisa di CO. Sudah saya sematkan ya teman-teman. Ada madu terapi langit, ada sabun bidara, ada garam, terus kemudian ada madu terapi langit, ada madu spesial anak Child Dream, ya, terus kemudian parfum Mist Toharo dan parfum Kasturi. Kasturi ini cocok sekali untuk suami. Begitu. Ya, silakan bisa di CO untuk bukunya di etalase nomor 7. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah check out ya. Mudah-mudahan jadi amal jariah teman-teman. Karena secara tidak langsung teman-teman sudah membantu operasional pondok. Saya coba sematkan ya. Yang pertanyaannya belum terjawab, mohon maaf, silakan teman-teman bisa konsultasi via DM. Yang pertanyaannya belum terbalas, silakan teman-teman bisa konsultasi via DM. Usaha jualan sepi, seperti ada gangguan, banyakin istighfar Kak Ririn. Nanti banyak sekali keajaiban. Ya, banyak sekali keajaiban yang didapatkan kalau teman-teman banyak membaca istighfar. Seperti itu. Siap teman-teman, sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa nanti malam ya. Jangan lupa, sudah Kak Tuti, sudah saya sematkan keranjang kuningnya. Silakan bisa di CO. Hanya 3 menit saja teman-teman ya. Hanya 3 menit. Anak sudah 20 tahun kecanduan gadget. Insya Allah ya. Insya Allah nanti Kak Sri Handayani kita bantu juga. Kita bantu dengan terapi. Terapinya dengan madu Child Dream dan nanti tambahan ada terapi khusus untuk anak. Gitu. Nah ini ya, keajaiban istighfar. Tambah disayang suami. Ada orang yang nyaur hutang, alhamdulillah, ya kan? Tuh, ada testimoni lagi nih. Testimoni luar biasa nih Kak Mimi ya. Ini luar biasa memang. Istighfar itu untuk semua. Hati juga sangat tenang. Yuk, yang punya masalah ingin tokonya laris ya. Sebanyak mungkin, dimanapun, asalkan bukan di toilet, ya Kak Ratna, dimanapun. Jadi jangan hitung-hitungan sama Allah ya. Biar Allah nggak hitung-hitungan sama kita. Istighfar kapanpun, astagfirullah, 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 begitu. Siap Kak Tuti, hati-hati ya. Semoga lancar berkah acaranya. Ketika di toko semakin banyak, ketika nganggur, ya, ketika berbaring. Sebentar. Mist Toharo ya. Mist Toharo itu di etalase nomor 2. Etalase nomor 2 Kak untuk Mist Toharo. Iya, walaupun nggak di toko, walaupun dari rumah, nggak apa-apa baca istighfar. Yo yang dadanya sakit, ya diusap terus, bacain Al-Fatihah ya, Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas seperti itu. Oke teman-teman, 1 menit lagi ya, 1 menit lagi, segera CO di keranjang kuning, segera CO, teman-teman, segera CO. Ada yang masih mual di sini? Setelah ikut terapi Quran, saya bersendawa. Ya, itu kemungkinan
Belum tentu gangguan sih, bisa jadi memang ada ganjalan dalam hati. Siap, terima kasih banyak ya yang sudah CO. Mudah-mudahan bisa menjadi. Untuk Kak Mama, ini nanti silakan DM untuk pemakaiannya. Kalau Jabri kok nggak dibalas? Belum dibalas karena banyak sekali yang Jabri ya Kak Atarna. Ayo dijabri ulang, ya diingatkan, dibalas dong gitu. Ya, ini karena banyak sekali yang Jabri yang konsultasi. Siap teman-teman, ini sudah selesai ya terapinya. Saya izin undur diri, ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan lancar berkah buat teman-teman aktivitas hari ini. Terus kemudian semuanya aktivitas hari ini menjadi sebuah amal baik, ya. Dimudahkan segala urusan, kemudian dilancarkan rezekinya, kemudian semua masalah diringankan oleh Allah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti malam. Sampai ketemu nanti malam 19.45.